Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di presentasi video kami. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Arif Firmansyah, Rizky Adekatuasa, Cindy Alfianto, dan saya Misan Wenda. Baik, di sini aplikasi yang kami buat namanya Event Campus. Jadi apa sih sebenarnya Event Campus ini? Jadi sebuah aplikasi yang kami rancang untuk membantu mengelola dan menyediakan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Aplikasi ini ibaratnya seperti papan pengumuman digital ya teman-teman. Jadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui smartphone kita masing-masing teman-teman. Kenapa kita membuat aplikasi ini? Karena selama ini informasi tentang seminar, workshop, dan kegiatan kampus lainnya tuh seringkali tersebar di berbagai tempat. Ada di grup WhatsApp, ada juga di mading, dan dari mulut ke mulut juga ada. Akibat dari itu banyak mahasiswa yang ketinggalan informasi penting. Nah, dengan event kampus ini semua informasi kegiatan kampus akan terpusat di satu wadah atau satu tempat yang bisa diakses oleh mahasiswa dengan mudah. Jadi teman-teman, event kampus ini kami menggunakan teknologinya itu ada Flutter, Firebase, Supabase, dan Local Notification. Jadi apa itu Flutter? Jadi begini, kalau Flutter itu sebuah framework atau kerangka kerja yang dibuat oleh Google untuk membangun aplikasi. Kalau kita analogikan itu seperti cetakan kue. Jadi kalau satu cetakan itu bisa membuat banyak kue dengan bentuk yang sama. Nah, dengan Flutter ini kita cukup menulis satu kode saja, itu hasilnya bisa dijalankan di berbagai platform seperti Android, iOS, terus website dan desktop kita masing-masing. Jadi ini tuh sangat menguntungkan kita karena biasanya kalau mau buat aplikasi Android kita belajar bahasa Java atau Kotlin ya. Kalau mau belajar buat untuk iPhone tuh biasanya kita belajar Swift. Tetapi dengan Flutter ini kita cukup belajar satu bahasa program yaitu Dart. Jadi aplikasi kita bisa jalan di mana saja. Kemudian Flutter juga punya fitur yang namanya Hot Reload teman-teman. Jadi fitur ini memungkinkan kita melihat perubahan kode secara instan. Jadi tanpa harus kita menunggu aplikasi dikomplain ulang dari awal. Jadi proses development tuh jadi lebih cepat. Selanjutnya tuh Firebase. Jadi Firebase ini sebagai backend aplikasi. Firebase itu sendiri layanan yang disediakan dari Google ya teman-teman. Jadi yang berbagai fiturnya tuh siap dipakai semua oleh aplikasi mobile. Kalau kita analogikan tuh Firebase ini seperti jasa catering untuk aplikasi kita. Jadi kita tidak perlu memasak sendiri dari nol. Cukup kita pesan fitur yang kita butuhkan dari Firebase yang menyediakan. Jadi dalam proyek ini kami menggunakan beberapa layanan Firebase yaitu pertama Firebase Authentication. Jadi layanan untuk authentication ini untuk mengelola login dan registrasi pengguna. Jadi authentication ini itu bertugas memverifikasi apakah email atau password yang pengguna masukin itu benar atau salah. Jadi ketika ada benar atau salah itu akan semua diproses keamanan seperti enkripsi password sudah yang ditangani oleh Firebase itu sendiri. Jadi tidak perlu kita membuat sistem keamanan dari nol lagi teman-teman. Kemudian yang kedua itu Firebase Cloud Messaging, jadi atau yang disingkat dengan FCM. Ini layanan yang untuk mengirim notifikasi push ya. Jadi ke smartphone pengguna teman-teman. Jadi jika kita sebagai admin menambahkan event baru, Firebase ini akan mengirimkan notifikasi ke semua HP mahasiswa yang sudah menginstal aplikasi ini. Kemudian tuh ada Supabase teman-teman. Supabase ini itu dia sendiri jadi kan ibarat tadi Firebase itu catering. Jadi Supabase ini lebih ibaratnya seperti gudang penyimpanan. Nah, jadi untuk data aplikasi lah. Supabase ini menggunakan database yang namanya PostgreSQL ya teman-teman. Jadi ini database yang sangat powerful dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Kenapa kami memakai dua layanan sekaligus Firebase dan Supabase? Ini karena kelebihannya masing-masing. Jadi Firebase-nya unggulnya dalam authentication dan push notification. Kemudian sementara Supabase tuh unggul dalam ini hal database. Jadi fiturnya tuh secara real time ya untuk Supabase. Nah, fitur real time ini sangat menarik ya teman-teman. Jadi begini, bayangkan ketika Anda sedang membuka satu aplikasi dan tiba-tiba ada event baru yang ditambahkan oleh admin.
dengan fitur real time ini, data di layar HP Anda itu secara otomatis terupdate. Jadi tanpa perlu Anda tekan tombol refresh, secara langsung tuh sudah di refresh oleh itu admin sendiri. Oke, kemudian ada local notification teman-teman. Jadi apa sih fungsinya? Jadi ketika ada perubahan data di Supabase, misalnya admin mengubah event baru tuh, aplikasi ini perlu memberitahu pengguna. Jadi Flutter local notification ini bertugas menampilkan notifikasi di HP pengguna. Jadi bedanya dengan Firebase Cloud Machine tadi, FCM itu mengirim notifikasi dari server ke HP. Biasanya ketika aplikasi tidak sedang dibuka. Jadi kalau local notification ini menampilkan notifikasi dari dalam aplikasi itu sendiri ketika aplikasi sedang dibuka. Jadi keduanya saling melengkapi lah teman-teman. Jadi FCM itu untuk notifikasi ketika aplikasi ditutup atau tertutup ya. Terus kalau local notification itu ketika aplikasi sedang dibuka. Baik teman-teman, jadi itu mungkin yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jadi ada teknologi-teknologi yang kita gunakan dalam aplikasi yang kita buat, yaitu Event Campus. Yang pertama ini ada Firebase dan juga ini Supabase. Nanti yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, kali ini saya, Rizky Ade Ketuasa, akan melanjutkan bagian 2 yang akan membahas struktur project dan organisasi kode. Struktur folder ini sangat penting. Bayangkan kalian seperti lemari pakaian, kalau kita taruh baju celana dan kaos kaki semua jadi satu laci, pasti susah mencarinya kan? Nah, sama halnya dengan kode program. Kalau semua file kita taruh di satu tempat, lama-lama akan susah untuk dimintain atau diperbaiki. Kami mengorganisir project ini ke dalam beberapa folder utama. Yang pertama itu ada folder models. Folder models itu berisi file yang mendefinisikan bentuk data kita, ibarat formulir. Model ini menentukan kolom apa saja yang mengenai logika bisnis. Contohnya untuk folder models ini untuk data kegiatan, perlu judul, perlu deskripsi dan tanggal, lalu lokasinya. Nah, yang kedua itu ada packs. Ini ya, nih packs nih. Folder packs itu berisi file-file tampilan yang dilihat pengguna. Ini adalah ruang makan, restoran, tempat di mana hasil masakan dari dapur disajikan kepada pelanggan. Lalu ada folder service. Folder service itu berisi file yang menangani logika bisnis dan komunikasi ke database. Kalau diibaratkan restoran, service ini adalah dapurnya. Di sini terjadi proses pengolahan, pengambilan data, penyimpanan data, menghapus data, dan sebagainya. Terus, struktur ini mengikuti prinsip yang namanya separation of concerns atau pemisahan tanggung jawab. Apa maksudnya? Jadi begini, setiap bagian kode punya tugasnya masing-masing. Sama kita halnya kalau kerja di PT. Ada bagian packing, ada bagian produksi, ada bagian warehouse gudang. Warehouse itu biasanya ada bagian finishing untuk pengiriman ke luar kota maupun ke luar negeri. Sama contohnya dengan yang tadi saya sebutkan, pemisahan tanggung jawab atau separation of concerns. Misalnya file tampilan packs tugasnya hanya menampilkan data ke layar. Dia tidak perlu tahu bagaimana cara mengambil data dari database. Yang dia tahu cuman saya terima data, saya tampilkan. Sementara file service tugasnya berkomunikasi dengan database. Dia tidak perlu tahu data akan ditampilkan seperti apa di layar. Keuntungan pemisahan ini banyak keuntungannya. Keuntungannya itu ada 3. Yang pertama itu kode jadi lebih mudah dibaca. Ketika kita ingin mengubah tampilan, kita langsung tahu harus ke folder packs. Ketika ada masalah dengan database, kita langsung ke folder service. Kemudian keuntungan yang kedua, lebih mudah debug. Kalau ada bug, kita bisa langsung tahu bagaimana yang bermasalah. Yang ketiga, keuntungan yang ketiga, lebih mudah dikerjakan tim.
Satu orang bisa fokus di tampilan, orang lain fokus di logik tanpa saling mengganggu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan folder packs-nya. Folder packs kami bagi lagi menjadi beberapa subfolder. Ada admin yang berisi halaman-halaman yang hanya bisa diakses oleh user. Biasa di sini ada home packs untuk melihat event-event yang tersedia. Terus folder share berisi halaman yang dipakai bersama oleh admin dan user. Contohnya halaman daftar event, terus detail eventnya dan pengaturan. Kenapa dipakai bersama? Karena yang bisa dilakukan admin bisa diedit admin, bisa dihapus admin juga. Kemudian ada folder profil. Folder profil ini berisi halaman profil anggota tim pengembangan kami. Itu penjelasan folder packs. Yang pertama ada folder share, terus kedua folder profil, dan yang terakhir ada folder admin. Itu saja pembahasan untuk bagian 2 mengenai struktur project dan organisasi kode. Ada 3, yang ini, yang model, terus packs, sama service. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke kode program. Kita mulai dari file yang paling penting, yaitu main Dart. Apa itu main Dart? Jadi gini, setiap aplikasi Flutter pasti punya satu file menjadi titik awal atau entry point. Ibarat pintu masuk rumah, main Dart adalah file pertama yang akan kita dieksekusi ketika aplikasi dijalankan. Di dalam main Dart ada sebuah fungsi bernama main. Fungsi ini adalah fungsi pertama yang dipanggil oleh sistem mempersiapkan aplikasi kita dilakukan di sini. Mari kita lihat baris per baris. Void main. Kita di code ini kita memastikan semua komponen Flutter sudah siap sebelum melakukan operasi lainnya. Kata asing di sini menandakan bahwa fungsi ini akan menjalankan operasi asinkronus, yaitu operasi yang butuh waktu untuk koneksi ke internet. Dengan asing, aplikasi tidak akan membeku saat menunggu. Terus selanjutnya ada await Firebase initial app. Baris ini adalah code untuk menghubungkan ke Firebase. Kata await artinya tunggu sampai selesai. Jadi aplikasi akan menunggu koneksi ke Firebase berhasil dulu baru lanjut ke baris berikutnya. Selanjutnya ada code await Supabase. Di sini fungsinya menghubungkan aplikasi ke Supabase. URL di sini dan non key adalah kredensial yang kita dapat dari dashboard Supabase. Ini seperti kunci untuk masuk ke gudang data kita. Oke, selanjutnya ada bagian setup notifikasi. Perhatikan di if class web. Ini artinya code di dalam blok ini hanya dijalankan jika bukan di web. Kenapa? Karena notifikasi push di browser cara kerjanya berbeda dengan di HP. Request permission adalah untuk meminta izin kepada pengguna. Di Android dan iOS, aplikasi harus meminta izin dulu sebelum bisa mengirimkan notifikasi. Ini demi privasi pengguna. Firebase messaging on message listen. Di sini artinya setiap ada pesan yang masuk dari Firebase, code di dalam listen akan dijalankan untuk menampilkan notifikasi. Selanjutnya kita bahas file outchecker.dart. File ini bertugas sebagai penjaga gerbang aplikasi. Apa maksudnya penjaga gerbang? Jadi ketika pengguna membuka aplikasi, outchecker akan mengecek apakah pengguna tersebut sudah login atau belum. Kalau sudah login langsung diarahkan ke dashboard. Jika belum diarahkan ke halaman login. Baris pertama final user Firebase out adalah cara kita bertanya ke Firebase. Hey Firebase, apakah ada user yang sedang login? Kalau ada, Firebase akan memberikan data usernya. Kalau tidak ada, artinya nilai 0 atau kosong. Kalau user sama dengan 0, artinya belum ada yang login. Maka kita arahkan ke splash screen yang nantinya akan membawa ke halaman login. Sini ada code-nya. Kalau user sudah login, kita perlu tahu role apa. Apakah admin atau user biasa. Data role ini kita simpan di tabel profile di Supabase. Baris ini melakukan query ke database. Kalau diartikan ke bahasa manusia, dari tabel profile ambil data role untuk baris yang ke Firebase UID-nya sama dengan UID user yang sedang login. Hasil akan menentukan user ini diarahkan ke admin dashboard atau user dashboard. Sekarang kita bahas proses login. Login adalah pintu masuk utama pengguna ke aplikasi. Di halaman login ada 2 input field, satu untuk email dan satu untuk password.
Ketika tombol login ditekan, apa yang terjadi di balik layar? Baris ini mengirim email dan password ke Firebase untuk diverifikasi. Trim di sana berfungsi untuk menghapus spasi di awal dan di akhir teks. Ini mencegah error kalau user tidak sengaja ketik spasi. Firebase akan mengecek apakah ini email terdaftar atau passwordnya cocok. Kalau cocok, Firebase mengembalikan kredensial yang berisi informasi user. Setelah login berhasil, kita cek profil user yang sudah ada. Kita cek apakah profil user sudah ada di Supabase. Kenapa perlu dicek? Karena bisa jadi ini adalah login pertama kali setelah registrasi. Kalau profilnya belum ada, profil sama dengan nol. Kita buatkan profil baru dengan role default, yaitu user. Ini seperti membuat kartu member untuk pelanggan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Firmansyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya itu ada FCM token. Bagian ini mungkin terlihat sederhana ya, tapi sebenarnya itu sangat penting untuk fitur notifikasi. Jadi apa sih itu FCM token? Jadi setiap handphone yang install aplikasi kita mempunyai alamat. Jadi alamatnya itu unik. Jadi setiap login di suatu handphone atau handphone teman-teman, misalkan handphone pertama itu dia akan mendapatkan FCM tokennya sendiri. Jadi ketika login atau membuka aplikasi kami di handphone yang berbeda, itu FCM tokennya juga ikut berbeda. Jadi seperti itu. Dan alur yang kita buat itu, jadi setiap kali user login, kita ambil token HP tersebut dan simpan di database kita. Jadi table kita tuh ada kolom untuk menampung FCM token tersebut. Jadi nanti ketika admin menambah event baru, sistem tahu harus kirim notifikasi ke handphone mana saja. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita bahas activity model. Jadi apa sih itu model dalam pemrograman? Jadi singkatnya model itu adalah cetak biru atau blueprint yang mendefinisikan bentuk data kita. Kalau diibaratkan formulir itu kayak model menentukan kolom apa saja yang harus ada. Jadi ini tuh singkatnya kayak kita membuat table. Jadi di table kita tuh kolomnya ada apa saja gitu. Di sini saya membuat ada ID, title, description, date, dan location. Jadi di sini pertama itu ada ID. Jadi ID ini tuh untuk identifikasi unik dari setiap kegiatan yang ada di activity. Dan selanjutnya ada title. Title ini sebagai judul kegiatan, misalnya seminar AI, seminar Flutter, dan sebagainya. Lalu deskripsi atau penjelasan kegiatan dari kegiatan tersebut. Ada date, tanggal pelaksanaannya untuk tanggal pelaksanaan, location untuk lokasi kegiatannya. Dan selanjutnya seperti yang kalian lihat ya di sini, di depan setiap file itu ada kata final. Jadi kata final itu apa sih? Jadi kata final di sini itu artinya nilainya tidak bisa diubah setelah objek dibuat. Ini tuh bagus untuk keamanan data, mencegah perubahan yang tidak disengaja. Selanjutnya ada bagian from map. Jadi from map itu apa sih? From itu adalah factory constructor. Jadi fungsinya itu untuk mengkonversi data dari database ke objek Dart. Kenapa perlu dikonversi? Karena data dari Supabase bentuknya itu adalah map seperti JSON, sedangkan di Dart kita ingin bekerja dengan objek yang lebih terstruktur. Dengan factory ini konversi jadi otomatis. Selanjutnya activity service. Jadi service ini adalah sebuah jembatan antara aplikasi kami dengan database Supabase. Semua operasi yang berhubungan dengan data kegiatan dilakukan di sini. Yang pertama itu adalah fungsi fetch activities. Jadi fungsinya itu untuk mengambil semua data kegiatan dari database. Di sini ada order date ascending true, yang artinya data diurutkan berdasarkan tanggal dari yang paling dekat, karena true di sini. Hasil dari Supabase berbentuk list of map. Kita konversi menjadi list of activity menggunakan .map ini. Dan factory from map yang tadi sudah kita buat. Lalu di sini ada fungsi add activity untuk menambah kegiatan baru. Jadi sederhana, cukup panggil insert dengan data yang ingin kita simpan. Lalu ada fungsi update activity. Ini untuk mengubah data kegiatan. EQID ini artinya update data yang ID-nya sama dengan parameter ID. Dan yang terakhir ada fungsi delete activity. Ini jelas ya untuk menghapus sebuah kegiatan. Sama seperti update, kita tentukan dari ID mana yang mau kita hapus. Selanjutnya masuk ke bagian notification service. Jadi ini tuh berupa singleton pattern. Apa itu singleton? Jadi bayangkan kita memiliki sebuah AC di ruangan.
kita hanya butuh satu remote. Tidak perlu setiap orang tuh memegang remote sendiri-sendiri. Nah, singleton ini memastikan bahwa hanya ada satu instance dari notification service di seluruh aplikasi. Kenapa ini penting? Karena kalau ada banyak instance, bisa-bisa notifikasi itu muncul berkali-kali atau terjadi konflik. Dengan singleton, kita jamin hanya ada satu pendengar atau notifikasi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi start listening. Jadi start listening ini itu yang membuat keajaiban real time ini terjadi. Ada apa aja sih di start listening ini? Jadi yang pertama itu adalah channel activities changes. Jadi semua yang subscribe ke channel ini akan menerima broadcast yang sama. Lalu ada real time listen types .postgres changes. Ini menandakan bahwa kita ingin mendengarkan perubahan di database PostgreSQL. Jadi Supabase itu punya fitur khusus di mana setiap perubahan di table bisa di broadcast ke subscriber. Lalu ada channel filter. Di sini event, insert, schema, public, table activities. Ini adalah filter dari semua perubahan yang terjadi. Kita hanya tertarik dengan event insert atau data baru di table activities. Lalu ada payload. Jadi ketika ada data baru masuk, isinya ada di sini. Kita ambil judulnya dan tampilkan sebagai notifikasi. Jadi alur simpelnya itu adalah admin tambah event, Supabase broadcast ke semua subscriber, handphone user terima broadcast, muncul notifikasi atau event baru. Oke, sekarang kita bahas arsitektur dashboard. Jadi dashboard ini adalah halaman utama kita setelah login. Jadi dashboard ini menggunakan konsep index based navigation. Apa artinya? Jadi teman-teman bayangkan buku dengan tab. Ketika Anda klik tab 1, muncul halaman 1. Lalu ketika klik tab nomor 2, maka muncul nomor 2. Di sini ada underscore current index, yang dimana ini itu menyimpan tab, mana yang sedang aktif. Lalu di sini ada underscore pages, ini untuk daftar halaman yang tersedia. Jadi indeks 0 adalah home page, indeks 1 adalah event page, dan indeks 2 adalah setting page. Masuk ke bagian bottom navigation bar-nya. Jadi navigation bar ini adalah bar navigasi di bawah layar yang menu-menu itu. Jadi ketika user mengetuk atau mengklik salah satu icon, on tab akan dipanggil dengan indeks yang diklik. Kita update current indeksnya dan Flutter akan merender ulang halaman yang sesuai. Selanjutnya saya akan menerangkan bahwa aplikasi kami menerapkan konsep role based access control atau biasa yang disingkat itu RBAC. Jadi apa sih itu RBAC? Jadi setiap pengguna itu punya peran role yang menentukan akses apa saja yang dia miliki. Nah, di sini aplikasi ini tuh memiliki dua role. Yang pertama itu adalah admin dan yang kedua itu ada user. Jadi admin ini bisa melihat event, menambah event baru, mengedit event yang ada dan menghapus event. Sedangkan user itu hanya bisa melihat dan mengikuti kegiatannya. Lalu implementasinya itu ada di bagian parameter isAdmin. Jadi ketika kita login sebagai admin, itu yang keluar adalah tombol edit dan hapus. Kalau user biasa itu muncul tombol ikuti kegiatan. Jadi ini tuh adalah cara sederhana namun efektif untuk membedakan akses berdasarkan role. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan fitur aplikasi apa saja yang kami buat, yaitu beberapa diantaranya ada splash screen, login, dashboard user, dashboard admin, real time notification, dan beberapa tim pengembang. Ketika aplikasi dibuka, itu memunculkan animasi logo. Lalu 4 halaman onboarding yang memperkenalkan fitur aplikasi. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah onboarding ini akan menampilkan form login. Di sini saya akan masuk sebagai admin. Yang dimana admin ini tuh, dashboard admin ini menampilkan statistik, total event, event mendatang, tombol tambah event, dan daftar event terbaru. Dan selanjutnya saya akan menampilkan dashboard user. Jadi saya login dulu di HP. Ya, jadi dashboard user ini menampilkan event terdekat, daftar event mendatang, dan menu navigasi yang di bawah. Oke, selanjutnya saya akan mencoba real time notification. Jadi ketika admin tambah event, notifikasi itu langsung muncul di handphone si user. Jadi saya akan masukkan judul, ini judul, ini lokasi, tanggal.
Ketika kita simpan, harapannya itu notifikasi muncul di handphone user. Oke, di dashboard user ini dia terreload otomatis dan menampilkan notification. Masuk ya. So, dan di bagian admin juga bisa mengedit. Jadi ketika diedit itu juga akan menampilkan notifikasi pada user. Dia mereload otomatis juga dan notification masuk. Ini judul 1 telah diperbarui. Lalu si admin juga bisa menghapus event, yang dimana dashboard user juga akan mereload otomatis, jadi event yang tadi dibuat itu terhapus. Oke, selanjutnya masuk ke tim pengembang. Jadi tim pengembang ini halaman profil anggota kelompok kami dengan foto dan deskripsi. Di sini ada saya sendiri, Arif Firmansyah. Lalu ada Rizky Ade Katuasa, ada Cendi Alfianto, dan Mison Wenda. Baik, demikian presentasi aplikasi event kampus dari kami. Untuk rangkumannya itu, aplikasi ini dibangun dengan Flutter, Firebase, Supabase. Jadi Flutter itu sebagai framework untuk development lintas platform, Firebase untuk authentication dan push notification, Supabase untuk database dan fitur real time. Dengan arsitektur yang kami terapkan, pemisahan antara model, services, dan pages, aplikasi ini mudah untuk dikembangkan dan di-maintain ke depannya. Fitur unggulan aplikasi ini adalah notifikasi real time yang memastikan mahasiswa selalu update dengan kegiatan kampus terbaru. Mungkin sampai sini saja kami dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.